Gini. Iki anu jero ya, Pak. Aku jero iki. Karena biar apa dibolong ngono ya. Tapi yang kena kaki. Kita kan capek kan nggak fokus ada. Bisa ini aja masukkan ke pelepah aja. Ini agak dalam masukin, agak sandaran gini. Jadi jangan taruh bawah. Kalau kejadian beda, resiko. Itu safety itu. Ya. Jadi fungsinya sama-sama buat ini ya. Sama-sama buat badan ya. Tergantung sampai nanti mau pegang yang mana. Oh, jadi salah satu pegang satu. Sampai enak yang mana. Berarti kan kalau dijalankan pasti kan ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, kalau yang pendek pakainya ini. Kalau ini maksimal 2 meter. Pakai alat ini. Tapi kalau selebih pakai yang ini. Jadi ngambil enaknya. Memang panjangnya segini ya Mas ya? Masih ada Kalau lebih panjang lagi. Makanya kalau ini kan maksimal ini 2 meter nyampainya. Sampai masih bisa mau nggak? Loh, kalau yang lebih dari 2 meter pakainya ini. Tinggi saritnya bisa sampai 10 meter. Sampai 10. Panjang kali. Jadi ngangkat ini juga harus hati-hati. Kalau untuk pemula biasanya ya kalau kita taruh yang tinggi lah yang 11 meter apa 12 meter biasanya kesusahan bawahnya. Ini kalau yang udah kalau ini sekali berdiri usahakan pindah ke pokok, usahakan bawahnya berdiri. Jangan diturunin lagi. Capek 2 kali kerja itu. 2 kali kerja. Jadi kalau kita pindah ke pokok, kita bawahnya harus diri gini. Nyebrang. Posisi tetap berdiri. Karena kalau ini kalau udah rebah gini, Angkat lagi capek. capek. Masalahnya gitu, mantul, keluar. Enggak kaku kayak ini enggak. Kasih karet ya Pak ya, biar nggak licin. Karet ban itu. Dulu ya, sini sama sini Pak. Samping. Kalau sampai seperti ini, sampai 10 kali nggak bakal putus. Nanti di tempat TKP kan dikasih apa? Pasti Mas. Nah, pasti dikasih unjuk dulu. Cara potongnya seperti ini. Buah yang dipanen seperti ini. Ya nggak boleh seperti ini. Pasti dikasih unjuk dulu. Utamakan tiap hari diasah. Tiap hari diusahakan tajam mungkin. Kalau nggak tajam percuma. Dan egrek juga gitu. Kalau sampai egrek ini tiap hari nggak, biasanya kan barusan datang kan dapat yang baru kan, biasanya kan nggak tajam. Kita usahakan diasah tiap hari. Jadi pengambilan kita itu enak. Kalau pelepah gitu, biasanya kita ambil gini loh. Kelihatan dia langsung putus, nggak usah dianggarkan lagi. Dan usahakan kalau udah macet, bagi pemula biasanya jangan digini-ginikan, bengkok nanti. Patah, juga. Usahakan kalau habis gini, nggak usah ragu. Gerak, ya kalau pegangan tergantung kita juga sih. Enaknya apa? Itu gini. Enaknya apa? Yang penting posisi. Kita lihat posisi bawah. Ntar pas gerak, pas paha. Jadi kita harus hati-hati ini posisi. Dari jarak pelepas juga itu. Jadi samping sini ya, samping, ambilnya samping. Nanti pas kosan gini, ini kaki ke sini kan? Nah, karena kalau yang ini sama, hampir sama. Kalau disebutnya fiber kalau di sana, tapi dari aluminium bahannya. Kalau yang itu egrek. Jadi ini Mas, usahakan kita jangan di bawah pelepas pas. Bahwa darahnya jangan sampai kita agak mundur gini. Aku pernah dulu waktu belajar itu kejatuhan aku sampai jahitan. Cuma kena kepala tak telak gini. Tapi ya saya pakai tangannya. Usahakan agak jauh dari pelepas. Jadi jatuhnya nggak kepala. Kalau udah jatuh gini, mungkin jatuh ke kita. Jadinya makin gini. Kalau ada alat yang rusak dalam arti tadi putus di pohon, itu bukan tanggung jawab kita. Nempel di atas maksudnya. Rusak. Kalau alat itu kan namanya alat rusak. Pasti patahannya pun pasti ada. Yang penting ada barang buktinya aja Mas. Kalau benar-benar itu rusak. Yang membawai CV KPM di sini, dan ini teman-teman Pak Tris, Mas Angga, Mas David, Mas
Yoyon sama Pak Edi yang akan mengawal jenengan nanti. Jadi sebelumnya saya sampaikan yang tidak enak ya di sawit. Ini sudah ada yang pengalaman belum? Belum. Ayo yang sudah pengalaman ngaku aja, jangan ditutupin. Yang sudah pengalaman. Baru semua nanti ada biaya pemotongan untuk transportasi loh kalau ngakunya baru semua. Soalnya yang pengalaman dibiayai total. Betul ini pemula semua? Pemula. Belum pernah tahu sawit semua? Belum. Waduh. Sing bener aja lu, ngaco gak apa-apa. Yang sudah pengalaman ngomong sudah. Gak dijadikan apa-apa kok. Oke, nggih. Sampai siap mandi di air sungai? Siap. Siap mandi air hujan? Siap. Siap minum air hujan? Insyaallah. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi saya sampaikan yang tidak enak lah. Karena di sawit itu seperti itu ya. Sengsara, berat, keras. Pekerjaannya menggunakan fisik. Tuh, jadi saya nggak mau nyampaikan yang indah-indah. Kalau ketemu di indah di sana berarti rezeki panjenengan semua. Saya harap panjenengan nanti sampai sini sampai sana tujuannya baik, tujuannya cari uang, bukan mencari pekerjaan. Oke, kalau pekerjaan di Jawa banyak, tapi kalau cari uang, ayo di sawit. Memang sebenarnya sawit tempatnya uang. Kalau panjenengan betul-betul niatnya sungguh-sungguh. Jadi nanti masalah hak dan kewajiban di panjenengan biar disampaikan sama Pak Ibres. Mungkin nanti support mental panjenengan di sawit biar disampaikan Mas Edi atau Mas Yoyon yang sudah pengalaman di sawit. Jadi kita di sini nih sebenarnya orang sawitan semua. Bekas dedekotnya sawit semua. Jadi nanti monggo tanyakan pekerjaan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Tanyakan sama teman-teman nanti ya. Gak usah malu-malu, kita santai aja. Sanggup ya? Kerja keras ya? Di sawit gaji besar itu karena panjenengan sendiri. Gak mungkin perusahaan akan gaji besar tapi jenengan ongkang-ongkang kaki atau rokokan aja. Perusahaan mana yang mau gaji sedikit. Tapi kalau panjenengan kerjanya bagus, mungkin ada perhatian khusus. Yang jelas akan diprioritaskan kalau karyawan yang rajin dan pekerjaannya bagus. Karena karir di sawit juga bagus. Oke, sawit tidak akan mengambil orang dari luar kalau karyawannya bagus-bagus. Untuk jadi tetap kayak jadi mandor, kayak jadi kerani, pasti ngambil dari orang-orang yang bagus pekerjaannya. Sampai di sini paham? Paham. Tidak ada yang ditanyakan? Perihal fasilitas terbatas ya. Jadi tidak seperti kita di rumah. Ini nggak boleh ikut. Kalau ini ikut, jatuh kita. Karena kerjanya ini. Boleh dipraktekkan, Mas. Praktek ini kalau apa? Oh, masih. Bagus, senang aku Pak Yoyon. Awas.